semuanya, saat ini kami sedang berada di Jalan Peneleh, Gang 7, nomor 31, Surabaya. Tepatnya di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Aku Umar Said Cokro Aminoto, seorang Muslim Bumi Putra, Ketua Perkumpulan Syarikat Islam punya 2 juta anggota, perkumpulan terbesar di India Timur. Kakekku Cokro Negoro I pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Kakekku dari pihak yang lain, Kiai Kasam Besari, lagi yang terkenal yang mengajarkanku tentang nilai hidup sebagai orang Jawa. Menurut Fatimatu Az-Zahra, Cokro Aminoto merupakan sosok pendidik bangsa yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan semangat kebangsaan kepada generasi muda. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Farijal tahun 2024 yang menyatakan bahwa Rumah Cokro Aminoto merupakan ruang belajar, intelektual, dan nasionalisme yang melahirkan tokoh-tokoh penggerak seperti Soekarno, Semaun, dan Kartosuwiryo. Kelompok kami memilih rumah HOS Cokro Aminoto ini karena tempat ini menjadi saksi lahirnya semangat bela negara yang kuat di masa perjuangan. Sebenarnya kalau rumah ini sendiri dibuat indekos itu karena idenya ini istrinya Pak Cokro, Bu Suharsikin namanya. Jadi dulu pas Pak Cokro itu di sini tuh ada namanya Pak Cokro itu naik atau boom lah istilahnya, banyak pemikir muda atau tokoh muda pada saat itu datang ke sini buat berguru kepada Pak Cokro Aminoto, dan itu yang membuat istrinya Bu Suharsikin itu menjadikan rumah ini tuh sebagai indekos buat nginep lah. Terus alasan keduanya itu karena dulu kan rumah ini selalu ramai tentang orang berdiskusi itu, dan diskusinya itu gak sejam 2 jam tapi sampai larut malam, hingga orang-orang yang diskusi itu ya nginep aja lah di sini. Kalau Pak Cokro Aminoto itu sebenarnya kalau pengajarannya Pak Cokro itu nggak seperti yang kita lihat sekarang yang tentang kayak kita belajar di SD, SMP dan itu, karena dulu itu bergurunya ke Pak Cokro itu lewat diskusi sama saling berargumen, berdebat gitu tentang pandangan perjuangan gitu. Bahkan kalau tadi Pak Soekarno tentang belajar pidato, sebenarnya bukan belajar berpidato, tapi Pak Soekarno itu mengidolakan Pak Cokro Aminoto hingga Pak Soekarno itu mempelajari pidato-pidatonya Pak Cokro seperti itu. Iya Kak. Jadi di sini itu Insinyur Soekarno itu lebih mengembangkan gitu ya Kak ya? Iya, tapi lebih tepatnya sebenarnya tujuan utamanya Pak Soekarno datang sini itu buat sekolah di HBS. Oh begitu ya. Kalau menurut kakak sendiri ini kan HOS Cokro Aminoto itu merupakan seseorang yang memberikan ilmu ya yang banyak gitu kepada tokoh-tokoh muda nasional pada zaman tersebut, mulai dari berpidato, kemudian juga tentang nasionalisme gitu saya baca di atas juga. Nah itu apakah juga termasuk dalam upaya bela negara ya kalau menurut kakak sendiri? Kalau dilihat dari sudut pandang saya ya, itu semuanya itu termasuk, karena yang tadinya karena tujuan tokoh-tokoh muda datang sini kan berguru. Tujuannya itu satu, mengusir kolonial pada saat itu, dan itu termasuk membela negara karena ingin memerdekakan bangsa. Dan Pak Soekarno melahirkan ideologi nasionalisme yang mana nilai-nilai nasionalisme itu diterapkan sampai sekarang. Bahkan adik-adik kita itu pas SD atau kita sendiri pas SD dulu kan pasti disuruh menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme. Kegiatan FEL Study yang dilakukan oleh kelompok 5 PDB 91 di rumah HOS Cokro Aminoto dan juga wawancara oleh salah satu tour guide yang ada yaitu Kak Ivan, dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah HOS Cokro Aminoto ini mengandung banyak sekali sejarah perjuangan generasi muda kala itu. Generasi muda tersebut memperjuangkan negara Indonesia dengan menjaga nilai-nilai persatuan yang ada. Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa harus belajar sejarah supaya kita bisa memperkuat rasa persatuan dan juga kesatuan kita di Indonesia.